Januari 2026. Coba bayangin, seluruh dunia lagi nahan napas. Kenapa? Karena Amerika Serikat lagi ngarahin semua mesin perang raksasanya lurus ke Iran. Perang tuh kayaknya udah di depan mata, tinggal nunggu hitungan hari. Tapi, tiba-tiba aja semuanya berhenti. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa sih yang sebenarnya kejadian. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan. Semua mesin perang udah siap tempur, udah di posisi masing-masing, kok bisa-bisanya serangan itu batal di menit-menit terakhir? Ada apa sebenarnya? Yuk kita coba telusuri jejaknya bareng-bareng. Dari awal mula ketegangannya sampai ke keputusan yang bikin semua orang kaget itu. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari percikan apinya. Kan setiap konflik besar pasti ada pemicunya. Kita mau lihat nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di panggung geopolitik sampai bisa sepanas ini. Gila, ini semua kejadiannya cepet banget loh, cuma dalam hitungan minggu. Jadi awalnya dari protes di dalam negeri Iran di akhir Desember 2025. Tiba-tiba boom, tanggal 2 Januari Presiden Trump langsung keluarin statement yang keras banget, siap dan terkunci. Belum kelar, 10 hari kemudian sanksi ekonomi dijatuhin. Wah, suasananya langsung mendidih. Nah ini dia nih, pembenaran resminya dari Pentagon. Setelah semua retorika panas itu, mereka akhirnya ngumumin pengerahan militer. Istilah yang mereka pakai itu keren, penguatan postur. Kedengarannya netral ya kan? Tapi pesannya jelas banget. Kami lagi siapin pasukan tempur buat ngelindungin kepentingan kami di kawasan itu. Nggak ada basa-basi lagi. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya nih. Kita bakal lacak satu persatu pergerakan para raksasa besi ini, aset-aset militer Amerika yang paling sangar. Biar kita benar-benar paham, segede apa sih persiapan perang yang lagi mereka lakuin ini? Yang pertama, dan ini yang paling utama, adalah gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln. Gini ya, ini bukan sekedar kapal. Anggap aja ini sebuah kota terapung yang isinya senjata semua. Ini pusat dari segala kekuatan angkatan laut yang dikerahkan. Coba deh, kita lihat angkanya. Ini bener-bener gila. Panjangnya itu setara 3 lapangan bola dijejerin. Bobotnya 100.000 ton. Tapi yang paling bikin melongo, tenaganya dari 2 reaktor nuklir. Artinya apa? Kapal ini bisa berlayar keliling dunia selama 20 tahun non-stop tanpa perlu isi bensin. Gila kan? Ini bukan lagi soal kapal. Ini simbol kekuatan Amerika di seluruh dunia. Nah, ini dia bagian strategisnya. Perhatiin deh pergerakannya. Kapal induk ini diperintahkan buat geser dari posisinya di Laut Cina Selatan, yang notabene juga titik panas global, langsung tancap gas ke Laut Arab, pas di jantung wilayah Komando Pusat AS atau CENTCOM. Perjalanan sekitar seminggu sampai 10 hari ini punya satu arti yang nggak bisa disalahpahami lagi. Mindahin aset paling berharga dari satu medan perang ke medan perang lainnya buat neken Iran secara langsung. Pesannya super jelas. Ya jelas dong, kapal segede gaban gini nggak mungkin jalan sendirian. Dia itu dikawal sama benteng terapung. Ada kapal penjelajah USS Mobile Bay yang punya sistem pertahanan rudal Aegis super canggih, terus ada beberapa kapal perusak. Nah, jangan remehin kapal perusak ini. Masing-masing bawa 96 rudal jelajah Tomahawk. Jangkauannya 1.600 km. Biar gampang bayanginnya, itu kira-kira sama kayak nembak dari Jakarta dan kenain target di Bangkok. Ngeri. Dan ini dia tinju utamanya, pesawat-pesawat yang ada di atasnya. Ini tuh kayak punya satu angkatan udara mini di tengah laut. Lengkap. Ada sisiluman F-35C. Ada F-18 Super Hornet yang bisa bawa bom seabrak. Ada E-18G Growler yang tugasnya khusus buat butain radar musuh. Sampai ada E-2D Hawkeye yang jadi mata-mata dari langit. Satu grup pesawat ini aja kekuatannya udah setara sama seluruh angkatan udara negara kecil. Kebayang kan? Oke, dari lautan sekarang kita pindah ke angkasa. Ada aset penting lain yang juga digerakin, yaitu skuadron jet tempur elit F-15E Strike Eagle. Dan mereka ini ditempatin di lokasi yang strategis banget. Ini juga pergerakan yang cerdas banget. Ada sekitar 18 jet tempur F-15E yang diterbangin dari pangkalan mereka di Inggris, itu wilayah komando Eropa, langsung ke Yordania yang masuk wilayah komando pusat. Nah ini bukan cuma mindahin pesawat ya, ini mindahin wewenang komando. Artinya, pesawat-pesawat ini sekarang udah ada di depan pintunya Iran, siap beraksi begitu dapat perintah. F-15I ini bukan jet tempur kaleng-kaleng. Orang sering nyebut ini truk bom terbang. Kenapa? Kecepatannya bisa sampai Mach 2.5, 2,5 kali kecepatan suara. Dan dia bisa bawa muatan senjata sampai 10 ton. Isinya bom-bom pintar, rudal jelajah. Pokoknya pesawat ini emang dirancang buat satu misi. Hancurin target-target penting dari jarak jauh. Oke.
Kita udah lihat kapal-kapal keren, pesawat-pesawat canggih, tapi di balik semua itu ada satu operasi yang sering nggak kelihatan tapi perannya vital banget, operasi logistik. Tanpa logistik, semua mesin perang tadi cuma jadi pajangan doang. Nah ini dia nih urat nadinya perang. Coba bayangin, puluhan pesawat angkut raksasa C-17 Globemaster terbang bolak-balik. Mereka berangkat dari pangkalan di Amerika, transit sebentar di Inggris, terus langsung lanjut ke tujuan akhir. Pangkalan-pangkalan di Qatar, Yordania, dan Arab Saudi. Proses ini makan waktu 48-72 jam non-stop. Dan ada satu detail kecil yang penting banget. Seringkali mereka terbang dengan transponder dimatiin. Itu nunjukin kalau operasi ini benar-benar rahasia dan serius banget. Terus isinya apaan aja? Wah, ini bukan cuma logistik biasa kayak makanan atau peluru. Pesawat-pesawat ini bawa pasukan elit paling top kayak Delta Force. Mereka bawa sistem pertahanan udara Patriot buat ngelindungin pangkalan-pangkalan itu. Bahkan kalau perlu, mereka bisa angkut tank M1 Abrams atau helikopter Apache. Intinya, semua yang dibutuhin buat memulai dan melancarkan perang besar ada di dalam pesawat-pesawat ini. Oke, kita udah lihat semua mainannya dikerahkan. Sekarang, coba kita mundur sedikit buat ngelihat gambaran besarnya. Pertanyaannya sekarang, ini semua tujuannya apa sih? Apa ini benar-benar persiapan buat perang? Atau ini cuma gertakan sambal, alias bagian dari permainan strategi yang lebih besar? Apa yang barusan kita lihat itu dalam istilah militer namanya power projection atau proyeksi kekuatan. Gampangnya gini, ini adalah kemampuan sebuah negara buat mindahin kekuatan militernya kemanapun di dunia, kapanpun dibutuhin, buat ngirim pesan yang super jelas ke lawannya. Pesannya kira-kira, hey, kami di sini, kami ngeliatin kamu, dan kami siap. Di tengah semua persiapan perang yang udah matang banget ini, ada satu hari, satu momen krusial yang tiba-tiba mengubah semua arah permainan. Tanggal 15 Januari. Apa yang terjadi di hari itu? Nah, ini dia kuncinya. Dan ini benar-benar bikin semua orang kaget. Tiba-tiba, Presiden Trump mengubah nadanya 180 derajat. Dia bilang dia dapat info baru kalau Iran udah mundur dari beberapa tindakannya. Dan karena itu, dia mutusin buat menahan serangan. Cuma dalam satu pengumuman, krisis yang udah di ujung tanduk ini langsung berbalik arah. Tapi ya tentu aja keputusan segede ini nggak mungkin cuma karena satu alasan. Ini pasti kalkulasi yang rumit banget. Selain soal info intelijen baru itu, pasti ada juga tekanan dari negara-negara sekutu kayak Arab Saudi dan Turki yang khawatir banget kalau sampai perang beneran pecah. Dan yang nggak kalah penting resiko ekonomi. Kalau Selat Hormuz sampai ditutup, harga minyak dunia bisa meroket gila-gilaan. Semua faktor ini pasti ikut dipertimbangkan. Jadi, apa kesimpulannya? Sederhananya gini. Apa yang tadinya kelihatan kayak persiapan perang beneran, pada akhirnya berubah jadi sebuah tekanan strategis tingkat tinggi. Tujuannya bukan lagi buat invasi, tapi buat pamer kekuatan segede-gedenya biar Iran mau mengubah sikapnya, tanpa perlu ada satu peluru pun yang ditembakkan. Ini ibaratnya diplomasi, tapi sambil nodongin pistol. Pada akhirnya, kita jadi punya satu pertanyaan besar yang ngegantung. Apakah pengerahan militer raksasa yang batal ini adalah demonstrasi kekuatan puncak Amerika, kemampuan buat ngancem perang untuk dapat apa yang mereka mau tanpa harus beneran perang, atau justru sebaliknya? Ini adalah tanda keraguan, sebuah pengakuan bahwa di zaman sekarang, bahkan buat negara adidaya, risiko dan biaya perang itu udah terlalu besar buat ditanggung? Nah, jawabannya mungkin ada di tengah-tengah.